Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Afriliati Kustiana dengan nomor induk mahasiswa 22510035. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian globalisasi, pengertian Pancasila, peluang Pancasila di era globalisasi, tantangan Pancasila di era globalisasi, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Di tengah era globalisasi, ideologi yang bisa bertahan adalah ideologi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan global dengan kepentingan nasional. Artinya, ideologi yang bisa terus eksis adalah ideologi yang bisa menempatkan kepentingan nasional tanpa ikut terpengaruh nilai-nilai asing dari ideologi lain yang datang melalui informasi global. Yang selanjutnya yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang dijadikan sebagai penuhan kehidupan dan memunculkan peluang dan tantangan dalam penerapannya. Ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang selanjutnya yaitu peluang Pancasila di era globalisasi. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki peluang untuk diterapkan di era digital yang berperan sebagai filter atau penyaring ideologi asing yang masuk ke Indonesia, identitas negara, landasan penolakan atau penerimaan budaya asing sebagai dasar menyebarkan kebaikan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Tantangan Pancasila di era globalisasi yang pertama yaitu munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi dan Pancasila. Dampak positif dari globalisasi itu sendiri yaitu yang pertama dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Yang ketiga yaitu dari globalisasi budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Adapun dampak negatif dari globalisasi yaitu yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyak produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang terakhir yaitu munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar pelaku sesama warga. Yaitu di era globalisasi ini peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Hal positifnya yaitu menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa
dan negara di dunia, sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi itu sendiri dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.